Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai penelitian kualitatif. Jadi kita ketahui bahwa ada dua pendekatan dalam penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Selama ini yang menjadi mainstream itu yang menjadi arus utama yang biasanya dilakukan oleh banyak orang, mereka itu melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, hanya dalam perjalanan waktu kemudian orang-orang mulai berpikir bahwa ada beberapa topik penelitian, ada kuriositas-kuriositas atau rasa ingin tahu para peneliti yang ternyata tidak bisa mendapatkan solusinya dengan melakukan penelitian kuantitatif. Oleh karena itu berkembanglah suatu alternatif yang baru yang disebut dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini ternyata memiliki perbedaan yang besar ya, betul-betul berbeda sekali. Nah, karena itu sekarang kita akan bersama-sama membahas mengenai apa itu penelitian kualitatif dan kemudian nanti dibedakan atau dibandingkan dengan penelitian kuantitatif supaya kita bisa semakin mengerti sebetulnya penelitian kualitatif itu seperti apa. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, penelitian kualitatif itu tidak membutuhkan hipotesis. Nah, mengapa demikian? Beda dengan penelitian kuantitatif itu biasanya berangkat dari hipotesis. Jadi begini, kalau penelitian kualitatif itu tidak ada maksud untuk membuktikan sebuah teori. Jadi kalau misalnya penelitian kuantitatif itu biasanya ada sebuah teori dan biasanya yang diambil adalah grand teori atau teori-teori agung atau teori-teori dasar dan kemudian itu dijadikan hipotesis. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif itu tidak begitu. Begitu ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu kadang bisa berangkat dari tidak tahu apa-apa sama sekali. Nah, oleh karena itu, apabila Anda melakukan penelitian untuk suatu topik yang belum ada grand teorinya, atau melakukan penelitian di suatu tempat yang belum ada grand teorinya, tentu penelitian kualitatif ini dapat menjadi alternatif yang cocok begitu, karena dia bisa dilakukan walaupun tidak ada hipotesis. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai penelitian kualitatif ini. Jadi begini, sebetulnya ketika kita mau melakukan penelitian, itu harus berangkat dari suatu rasa ingin tahu. Justru teori-teori, ilmu pengetahuan itu bisa berkembang karena adanya penelitian-penelitian. Dan ilmu-ilmu sosial itu sebetulnya bukan berada di buku atau di internet, tapi ilmu-ilmu sosial itu ada di lapangan. Maka kita harus melakukan penelitian di lapangan dan kemudian mengangkat ke dalam tulisan dan dipublikasikan menjadi teori. Nah, itulah saudara-saudariku mengapa dibutuhkan penelitian. Jadi sebetulnya kalau kita mau melakukan penelitian, pertama latar belakangnya itu harus berkesinambungan dengan rumusan masalah dan kemudian akhirnya dengan hasil penelitiannya. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya kita melihat ada seseorang yang membuka kafe di masa pandemi seperti ini. Dan padahal dia membuka kafe di tempat yang sudah ada kafe-kafe lainnya. Dan beberapa kafe di antaranya itu tutup karena pandemi, mereka kekurangan pelanggan. Hanya ada beberapa kafe yang cukup terkenal, yang masih ramai pengunjung, mereka yang bertahan. Nah, di tengah situasi seperti ini, ada orang buka kafe di tempat itu. Dan kenyataannya, memang ternyata dia tidak laku-laku amat begitu ya, tidak ramai pengunjung. Tetapi walaupun pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun, dia tetap bertahan, tidak tutup sama sekali. Nah, di sini kita melihat ada suatu kontroversi begitu ya, ada suatu kontroversi kenapa di masa pandemi, di tempat yang banyak kafe dan bahkan sebagian sudah tutup, ada orang buka kafe. Dan
masih bertahan walaupun tidak laku-laku amat lah begitu. Nah, jadi latar belakangnya itu ini, latar belakangnya itu yang tadi saya ceritakan ya. Latar belakangnya itu ada masa pandemi, kemudian ada suatu tempat yang penuh dengan kafe begitu. Lalu kok ada orang yang buka kafe, itu semua adalah latar belakang. Nah, dari latar belakang yang seperti ini lalu dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu kita ada rasa ingin tahu kan, kok dia buka kafe sih? Apa yang membuat dia bertahan begitu? Jadi misalnya rumusan masalahnya, mengapa dilakukan pembukaan unit usaha di tengah situasi dan kondisi yang tidak menjanjikan? Atau misalnya membuat rumusan masalah, bagaimana semangat wirausaha seseorang dapat bertahan di tengah situasi dan kondisi yang penuh tekanan, misalnya begitu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa latar belakang dan rumusan masalah ini betul-betul harus nyambung begitu ya, harus sesuai. Seringkali orang kalau bikin latar belakang itu kemana-mana. Jadi misalnya bisnis adalah begini, begini, begini begitu ya, atau kafe ada berbagai jenis di dunia dan atau segala macam gitu ya. Tapi kita lihat di sini bahwa kalau mau melakukan penelitian, latar belakangnya itu harus tajam begitu. Latar belakangnya apa? Dan kelihatan sekali dari latar belakang itulah maka muncul rumusan masalah. Nah, kalau misalnya sesudah latar belakangnya seperti itu, lalu di bawahnya itu mau ditambahkan sedikit mengenai perbandingan situasi di tempat lain juga boleh begitu ya. Situasi di Indonesia atau situasi di dunia misalnya. Jadi misalnya lebih ditekankan lagi, banyak tempat juga di Indonesia yang sebetulnya mengalami gulung tikar dalam usaha kafe. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan berita-berita di surat kabar misalnya, atau berbagai berita yang ada di internet ya, yang menunjukkan berita yang sesungguhnya tentunya yang bukan hoax atau kabar burung. Nah, jadi di sini kita lihat dari latar belakang, kemudian muncul rumusan masalah. Nah, kemudian dari rumusan masalah itulah sebetulnya seorang peneliti melakukan penelitiannya. Sehingga hasil temuannya, hasil penelitiannya nanti menjawab rumusan masalah yang ada. Jadi misalnya kalau rumusan masalahnya adalah mengapa dilakukan pembukaan unit usaha di tengah situasi dan kondisi yang tidak menjanjikan. Nah, nanti hasil penelitiannya itu menjawab itu gitu loh. Jadi misalnya mungkin karena mempertahankan status sosial begitu ya. Mungkin jawabannya seperti itu. Jadi setelah dilakukan penelitian-penelitian ternyata orang itu lebih baik miskin daripada nganggur sama sekali, toh sama-sama miskin begitu. Tapi dia punya status sosial dan itu yang membuat dia memiliki kedudukan tertentu dalam struktur sosial, misalnya seperti itu. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita membuat bab 1 dalam skripsi misalnya, jadi itu diawali dengan latar belakang. Buatlah latar belakang yang sungguh-sungguh tajam, yang mengarah kepada rumusan masalahnya nanti. Dan kemudian ketika membuat rumusan masalah, itu memang betul-betul berdasarkan latar belakang yang ada. Nah, rumusan masalahnya itu bisa berdasarkan kontroversi. Jadi seperti yang tadi saya cerita ya, ada fenomena paradoksal begitu, sesuatu yang berlawanan. Jadi di tengah situasi pandemi, kok buka kafe begitu. Tapi bisa juga bukan sesuatu yang paradoksal, tapi fenomena yang membuat kita tergelitik ingin tahu. Jadi misalnya begini, di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi ada seorang pemimpin yang luar biasa bagus gitu. Kelihatan bagus dari mana semua anggota itu sangat segan dan mencintai pemimpinnya. Dan kemudian setiap program-programnya itu bisa berjalan dengan baik dan profit dari perusahaan atau organisasi itu betul-betul optimal misalnya begitu ya. Jadi kita melihat kepemimpinannya ini bagus sekali. Lalu kita tertarik, kita ingin tahu seperti apa sih kepemimpinannya, seperti apa sih gaya kepemimpinannya, seperti apa sih integritas kepemimpinannya. Nah, maka dilakukan eksplorasi. Nah, itu bisa. Jadi tidak berdasarkan suatu fenomena yang paradoksal. Atau penelitian itu juga bisa lahir dari adanya gap teori. Jadi misalnya begini, teorinya mengatakan begini,
tapi di lapangan kok saya temukan berbeda. Nah, ini ada suatu kontroversi dan kemudian kita ingin melakukan penelitian. Atau teori A berkata begini, teori B berkata begini, ada gap begitu. Jadi sebetulnya yang mana ini begitu ya? Lalu kita hendak melakukan penelitian untuk mengisi gap tersebut. Itu yang disebut dengan gap teori. Nah, jadi ketika kita menulis bab 1, itu betul-betul harus jelas latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya. Nah, sesudah itu dalam bab 1 itu dituliskan juga atau digambarkan mengenai originalitas penelitian. Maksudnya bagaimana? Kita tampilkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang hendak kita lakukan. Tapi kemudian kita bandingkan dengan penelitian kita, apakah penelitian kita ini originalitasnya masih tinggi atau tidak. Dikatakan originalitasnya tinggi, yaitu di saat ketika penelitian-penelitian yang serupa itu tidak betul-betul serupa dengan penelitian kita. Jadi contohnya misalnya pertama, situs penelitiannya gitu ya, lokasi penelitiannya berbeda, itu sudah merupakan suatu poin dari originalitas. Jadi misalnya ada orang meneliti hal yang sama dengan kita serupa, tapi di tempat yang lain. Nah, kita kan di tempat yang berbeda lagi, jadi ini sudah salah satu poin dari originalitas. Karena bagaimanapun di tempat yang berbeda, apalagi ilmu sosial berkaitan dengan manusia, tentu ada keunikan dan kekhasannya masing-masing. Kemudian, originalitas itu tentu akan lebih kuat lagi apabila penelitian yang serupa, tetapi ternyata betul-betul ada perbedaannya ya, ada perbedaannya yang khas, perbedaannya yang unik. Misalnya, sama-sama meneliti tentang kapital sosial di sebuah tempat, tapi teori-teori yang ada misalnya yang ditemukan, itu kapital sosialnya itu dikaitkan dengan perusahaan, atau kapital sosialnya dikaitkan dengan organisasi, atau kapital sosialnya dikaitkan dengan pendidikan di sekolah, atau kapital sosialnya dikaitkan dengan kehidupan menggereja, atau agama, atau tempat-tempat ibadat, begitu. Nah, kemudian di sini misalnya penelitian kita itu juga penelitian tentang kapital sosial, tetapi antara sekelompok perempuan di sebuah kampung di pedalaman yang terpencil, misalnya begitu. Itu kan walaupun sama-sama kapital sosial, tetapi ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang membedakan daripada penelitian-penelitian yang lain. Nah, pada saat itulah kita bisa menunjukkan originalitas dari penelitian kita. Nah, jadi dari sini nanti ketika kita melakukan penelitian, sesudah kita mendapatkan temuan, itu perlu kita bandingkan ya. Jadi tempat dari temuan kita ini berada di mana dibandingkan teori-teori yang lain. Apakah dia meneguhkan teori yang lain, ataukah dia mengcounter, atau dia berbeda gitu ya, melawan teori yang lain. Jadi teori yang satu misalnya mengatakan bahwa A plus B sama dengan C, tapi penelitian kita mengatakan A plus B sama dengan Z, begitu. Itu mengcounter ya. Atau mengisi gap yang ada, begitu ya. Nah, jadi kita perlu memperlihatkan di mana tempat dari temuan kita dibandingkan teori-teori yang lain. Dalam hal ini, ketika kita melakukan rumusan permasalahan, rumusan masalahnya itu hendaknya tegas, spesifik, aras abstraksinya agak tinggi, minimal aras tengahan, dan ada petunjuk untuk pengumpulan data serta gamblang. Jadi artinya kalau kira-kira tidak bisa kita dapatkan datanya, ya kita tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan penelitian tersebut. Oke, mungkin saat ini Anda masih bingung ya mendengarnya ya, tapi tidak apa-apa, tenang, sabar dulu. Saya akan usahakan untuk menjelaskan pelan-pelan supaya bisa semakin jelas. Nah, untuk itu saya akan membandingkan dengan penelitian kuantitatif supaya bisa semakin terbuka ya, supaya kita semakin paham sebetulnya penelitian kualitatif itu seperti apa. Namun saya minta maaf kalau misalnya contoh-contoh penelitian kuantitatif saya tidak kaya. Memang waktu saya ambil S1 dan ambil S2, saya dari prodi teknik,
Jadi sudah pasti penelitian-penelitian saya kuantitatif ya. Jadi background saya sebetulnya memang kuantitatif. Karena ya bisa dibayangkan misalnya saya melakukan penelitian terhadap tanah begitu ya. Jadi yang mau diteliti adalah misalnya ya, tanah itu memiliki daya dukung berapa begitu ya untuk bisa mendukung bangunan di atasnya. Jadi bangunan di atasnya itu paling berat berapa ton sih untuk tanah itu. Nah, nggak mungkin kan kita melakukan penelitian seluruh tanah gitu. Yang perlu dilakukan adalah kita melakukan pengeboran, kemudian diambil sampel tanahnya, kemudian dimasukkan ke laboratorium dan diuji. Nah, dari sampel-sampel tanah yang kecil itu, maka bisa dihitung daya dukung dari tanah tersebut. Nah, itu prinsipnya kuantitatif seperti itu ya. Jadi ada sampel yang kita teliti, yang hasilnya itu bisa mewakili populasi dari keseluruhan. Nah, kalau penelitian kualitatif itu tidak bisa begitu. Penelitian kualitatif itu tidak berkaitan dengan sampel dan tidak berkaitan dengan populasi. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana perbedaan kuantitatif dan kualitatif, mari kita simak satu persatu. Asumsi ontologis untuk kuantitatif, dia objektivis. Artinya, realitas adalah fenomena yang konkret. Sedangkan kualitatif itu subjektivis. Artinya, realita adalah konstruksi sosial. Oke, saya mau beri contoh, misalnya begini. Misalnya kita akan melakukan penelitian antara barang bermerek atau barang yang terkenal karena mereknya dengan minat beli konsumen. Nah, kalau penelitian kuantitatif, misalnya contohnya adalah pengaruh merek barang terhadap minat beli konsumen, begitu. Lalu apa yang dilakukan? Maka kita perlu membuat instrumen, membuat kuesioner, dan kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dan orang itu harus mengisi misalnya 1 sampai 5 begitu ya range-nya. Misalnya, apakah merek terkenal membuat engkau lebih ingin membeli barang tersebut? Ini misalnya saja ya, terus orang harus isi 1 sampai 5 dan beberapa pertanyaan begitu. Nah, penelitiannya itu hendak dilakukan terhadap misalnya karyawan di sebuah perusahaan. Karyawannya itu misalnya 50 orang, kemudian diambillah sampel 30 orang. Jadi nanti hasil dari penelitian terhadap 30 orang ini mewakili karyawan di perusahaan tersebut. Jadi misalnya hasilnya adalah barang bermerek ini berpengaruh kuat terhadap minat beli konsumen di perusahaan A, begitu. Ini adalah salah satu contoh penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif bagaimana? Misalnya kita sama ya, dengan topik yang sama dan di perusahaan yang sama. Tapi kalau penelitian kualitatif adalah misalnya kita ingin tahu mengapa orang lebih senang beli barang yang bermerek daripada yang tidak bermerek, begitu. Nah, kalau ini kan tidak bisa dijawab dengan 1 sampai 5, tapi kita harus melakukan wawancara secara mendalam. Kita ingin tahu, Pak, Ibu, kenapa sih kok beli tas lebih suka beli tas yang bermerek, begitu. Nah, mungkin yang satu bilang, iya, soalnya kalau yang bermerek itu lebih awet, lebih tahan lama. Jadi hitung-hitung sebetulnya kita lebih hemat loh, gitu. Nah, tapi yang lain ternyata menjawabnya, iya, soalnya kalau kita beli barang bermerek, itu kalau kita pergi kemana-mana tuh lebih dianggap sama orang. Jadi kita lebih dihargai dengan barang-barang yang kita bawa. Nah, itu kan juga tidak bisa ditulis atau dijawab dengan 1 sampai 5 begitu. Sehingga ketika penelitian kita ingin ke arah sana, lebih kepada pertanyaan mengapa atau bagaimana begitu ya. Jadi bagaimana sebuah merek yang terkenal itu bisa mendorong daya beli konsumen begitu ya. Nah, itu perlu dilakukan penelitian, wawancara yang mendalam dan observasi. Pada saat itulah kita membutuhkan penelitian kualitatif. Nah, sekarang berdasarkan hal ini, mungkin yang ditanya, kenapa kok dikatakan kalau kuantitatif itu objektivis, lalu realitas adalah fenomena yang konkret. Nah, jadi objektivis karena betul-betul objektif ya. Jadi
perasaan dan pikiran si peneliti itu tidak mempengaruhi hasil penelitian. Karena apa? Karena fenomenanya juga suatu realitas yang konkret. Dalam hal ini merek yang terkenal itu ada. Lalu sampelnya itu ya para karyawan ini, begitu. Dan hasilnya itu nanti mewakili karyawan seluruh perusahaan. Nah, sementara kalau kualitatif itu dikatakan kalau kualitatif itu subjektivis, realita adalah konstruksi sosial. Maksudnya bagaimana? Karena dalam hal ini interpretasi pemikiran-pemikiran dari peneliti itu bisa mempengaruhi hasil penelitian. Nah, karena itu disebut subjektivis. Lalu realita ini bukan berdasarkan apa yang dilihat, tapi realita itu suatu konstruksi sosial. Jadi misalnya realitanya itu adalah bahwa kalau misalnya kuantitatif itu realitanya adalah ini tas bermerek begitu ya. Nah, sementara kalau yang kualitatif lihat tas bermerek ini bukan sekedar tas bermerek, tapi ini adalah gengsi begitu ya, atau ini adalah sebetulnya salah satu unsur penghematan begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa fenomena ini adalah konstruksi sosial begitu. Nah, ini yang membedakan kuantitatif dengan kualitatif. Jadi jangan tanya mana yang lebih bagus, tapi tergantung apa yang mau kita teliti. Jadi ketika kita mau meneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana, latar belakangnya apa, meaning atau makna, pemaknaan, itu baru kita memakai kualitatif. Nah, mari kita lihat perbedaan selanjutnya. Relasi peneliti dengan situs penelitian. Kalau kuantitatif, tidak ada ikatan. Kalau kualitatif, terlibat langsung. Ya, saudara-saudariku, kalau penelitian kuantitatif itu tidak ada ikatan, artinya begini, seorang peneliti bisa saja dia tinggal menyebar kuesioner ke perusahaan tersebut dan kemudian mengumpulkan kembali kuesioner itu dan menghitung hasilnya tanpa harus ketemu dengan orang-orang yang diteliti. Jadi betul-betul objektif. Jadi hasil penelitian dia adalah berdasarkan jawaban yang masuk dan kemudian dihitung gitu ya, statistiknya bagaimana. Tapi kalau kualitatif itu harus ada keterlibatan langsung antara peneliti dengan orang-orang yang diteliti. Karena perlu ditanya kan, jadi perlu ada wawancara yang mendalam. Kemudian juga perlu diamati, perlu dilakukan interpretasi begitu, sehingga si peneliti itu terlibat langsung di dalam situs penelitiannya. Perbedaan selanjutnya, pendekatan terhadap pengetahuan. Kalau kuantitatif, itu scientific, positivisme, deduktif, hipotesis deduktif atau pembuktian. Sementara kalau kualitatif, naturalistik, interpretivisme, induktif, phenomenological, grounded. Baik, saudara-saudariku, sekarang berkaitan dengan pendekatan penelitiannya. Dalam hal ini, dalam kaitan dengan pengetahuan. Jadi kalau kuantitatif itu scientific positivisme, kemudian hipotesis deduktif. Jadi artinya begini, saya kembali ke contoh kita yang tadi ya. Misalnya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa, misalnya apa ya? Oh, misalnya begini, ada sebuah teori yang mengatakan orang akan membeli barang dengan merek terkenal untuk meningkatkan gengsi. Teorinya seperti itu. Kalau orang kuantitatif, apa yang akan dia lakukan? Dia sebarkan angket, kemudian dari angket itu dia hendak membuktikan betul atau tidak sih kalau orang itu membeli barang bermerek karena demi gengsi, begitu. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif, bukan itu yang dia lakukan. Jadi misalnya, oke, dia dengar ada teori seperti itu, tapi dia tidak ada tujuan untuk membuktikan teori itu. Yang ada di hatinya adalah penasaran. Sebetulnya kenapa ya orang-orang kok beli barang bermerek begitu? Bisa sih muncul di hati apa benar karena gengsi gitu ya, karena itu teori yang dia dengar. Nah, kemudian dia turun ke lapangan lalu dia tanya,
Nah, ternyata hasilnya di lapangan sesudah dia wawancara dan sebagainya, bisa saja dia menemukan yang lain. Jadi ternyata hasil penelitian dia adalah orang membeli barang bermerek supaya lebih hemat, karena barang bermerek itu lebih awet. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kuantitatif itu ada teori, kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu berdasarkan teori yang ada, kemudian dilakukan penelitian untuk membuktikan teori tersebut. Sebaliknya, kalau kualitatif ini bisa dibilang tidak berdasarkan teori apa-apa gitu ya. Jadi tetap dia harus baca teori, semua peneliti itu harus belajar. Tetapi kalau orang kualitatif, teori itu hanya seperti kayak lampu-lampu yang memberi dia terang, atau seperti kacamata yang membuat dia kalau melihat fenomena yang ada di lapangan itu menjadi lebih jelas begitu. Sehingga tidak cuma sekedar ya tas dia lihat cuma tas begitu ya, tapi berdasarkan bekal-bekal teori yang ada, tas bermerek itu bisa membuat dia berpikir mengenai struktur sosial, mengenai kelas-kelas, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kualitatif itu dia bukannya membuktikan teori, tetapi sebaliknya justru membangun teori. Jadi berdasarkan penelitian yang dia dapatkan di lapangan, maka kemudian ditemukanlah suatu jawaban, dan jawaban ini menjadi sebuah teori yang baru. Nah, teori yang baru yang dia temukan itu bisa jadi eh, lebih meneguhkan teori yang lama. Jadi tentunya namanya teori yang baru tentu beda dengan teori yang lama. Tetapi isinya bisa meneguhkan begitu ya. Tapi bisa juga mengcounter, jadi berlawanan. Tapi atau bisa juga mengisi gap dari teori-teori yang ada. Nah, jadi kalau deduktif itu sifatnya dia pembuktian begitu ya. Sudah ada teorinya begini, kemudian dibuktikan, nah benar. Kalau induktif itu kita seolah-olah dari nol kepingin tahu hasilnya bagaimana begitu. Jadi kalau kualitatif itu sifatnya selalu induktif, tidak ada pembuktian teori. Kemudian penelitian kuantitatif itu biasanya model testing atau menguji model yang sudah ada. Jadi berdasarkan model yang ada, berdasarkan teori yang ada, kemudian dilakukan penelitian untuk membuktikan. Jadi model testing namanya. Sementara kalau kualitatif itu adalah model creation. Artinya berdasarkan penelitian yang ada, dibangunlah sebuah model. Atau dengan perkataan lain, ketika dibangun teori berdasarkan penelitian yang ada, teori itu kemudian dibuat menjadi sebuah model. Kemudian, kalau penelitian kuantitatif itu bersifat penjelasan atau explain, sementara kalau penelitian kualitatif itu lebih bersifat pemahaman atau understanding. Nah, saudara-saudariku, jangan khawatir kalau masih bingung. Tenang ya, pelan-pelan. Karena memang saya paham penelitian kualitatif ini adalah sesuatu yang baru ya, dari mainstream yang selama ini ada, Oleh karena itu, tidak usah bingung kalau kayaknya otak kita jadi canggung begitu ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan, perlu adaptasi. Baik, saya akan lanjutkan perbedaan selanjutnya. Tujuan penelitian. Kuantitatif itu generalisasi statistikal, maka sampel harus representatif terhadap populasi. Sementara kalau kualitatif itu relevansi situasional atau theoretical generalization. Oke, maksudnya bagaimana? Saya kembali ke contoh yang tadi. Jadi misalnya kalau kuantitatif, hendak dilakukan penelitian terhadap karyawan sebuah perusahaan mengenai pengaruh merek terhadap minat beli konsumen. Nah, jadi diambil 30 sampel, kemudian setelah dilakukan penelitian, maka hasilnya adalah misalnya merek ini berpengaruh terhadap minat beli. Maka itu menjadi hasil untuk seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi sampel yang 30 ini mewakili ke 50 orang karyawan yang ada di perusahaan. Ini yang disebut dengan generalisasi ya. Jadi
ada sampel, sampel itu selalu berarti ada yang diwakili. Sampel itu adalah contoh yang diwakili, begitu ya. Yang diwakili apa? Tidak lain adalah populasinya. Nah, kalau kualitatif itu tidak pernah ada kata sampel, tidak pernah ada kata populasi dalam arti suatu kelompok yang kemudian ada wakilnya mewakili mereka untuk diteliti begitu. Itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya kualitatif meneliti 5 orang, maka ya hanya 5 orang ini saja. 5 orang ini tidak mewakili siapa-siapa. Makanya biasanya penelitian kualitatif ini tidak dilakukan terhadap banyak orang. Karena penelitiannya itu kan perlu mendalam ya, perlu observasi, kemudian wawancara yang mendalam, bergaul, dan sebagainya. Sehingga akan kesulitan kalau misalnya diambil terlalu banyak 30 orang gitu ya. Jadi biasanya beberapa orang saja. Nah, eh, jadi teori yang dibangun itu betul-betul kontekstual begitu ya, sesuai dengan konteksnya pada penelitian tersebut. Jadi dia tidak ada maksud untuk mengeneralisir begitu. Kemudian jenis pengetahuan yang diperoleh, kalau kuantitatif itu universal, nomologikal. Ada hubungannya dengan hukum keilmuan secara general, skala atau diagram statistik. Sedangkan kalau kualitatif itu partikular, ideografikal. Jadi hasil dari penelitian kuantitatif itu karena dia sifatnya mewakili sebuah populasi, maka akan berlaku secara universal, begitu ya. Jadi dilakukan suatu generalisasi di situ. Tetapi kalau kualitatif itu tidak, dia betul-betul partikular ya, spesifik untuk orang-orang atau situs atau hal-hal yang dia teliti saja, begitu. Jadi dia tidak mengeneralisir. Nah, tapi teorinya itu tetap tetap valid ya. Dalam arti valid itu bukannya berarti tidak bisa dipakai di tempat lain, begitu ya. Bisa saja kalau misalnya ditemukan konteks yang sama atau konteks yang mirip setidaknya, begitu. Jadi walaupun dia teorinya itu tidak bersifat universal, tetapi tetap bisa dipakai di tempat yang lain sejauh konteksnya mirip. Dan ini memang sesuatu yang fair ya, yang dalam arti dia betul-betul melihat setiap unsur-unsur yang berbeda begitu. Memang seringkali tidak semua teori bisa diterapkan di semua tempat, di segala waktu, di segala kondisi. Nah, pada saat-saat seperti itulah memang dibutuhkan teori-teori yang lebih spesifik, teori-teori yang partikular begitu. Oke, saya mau beri contoh lagi misalnya begini. Misalnya masih tentang barang merek terkenal ya, tapi sekarang kaitannya dengan misalnya pengusaha kaos. Misalnya ada seorang pengusaha kaos yang memiliki logo yang sangat terkenal di kaosnya dalam bentuk buaya, misalnya begitu ya. Dan kemudian dia ingin buka cabang di sebuah pulau. Nah, ternyata masyarakat di pulau itu percaya bahwa mereka adalah keturunan buaya. Nah, kalau misalnya penelitian kuantitatif, apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan itu misalnya mereka melakukan survei, kemudian membagi kuesioner kepada calon-calon konsumen mereka, dan kemudian dilihat apakah merek terkenal ini bisa mempengaruhi minat beli mereka, begitu ya. Nah, tetapi kalau peneliti kualitatif, dia akan melihat begitu ya, dia akan wawancara satu persatu, dan kemudian dia akan menemukan bahwa ternyata masyarakat di sini sangat mencintai dan sangat hormat kepada buaya, karena mereka menganggap buaya itu sebagai leluhur mereka. Maka ternyata kaos berlogo buaya yang mereka beli, itu mereka beli bukan karena mereknya yang terkenal, bukan karena demi gengsi, bukan karena status sosial, tetapi karena mereka mencintai buaya, karena mereka bangga dengan buaya. Nah, ini yang ditemukan oleh orang kualitatif, begitu. Nah, jadi di sini kita lihat ketika kita mau melakukan penelitian, makanya kita perlu tahu apa yang mau kita teliti. Maka pada saat itulah kita perlu melakukan pilihan yang tepat, memakai penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Dan kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan basis validasi. Penelitian kuantitatif
Basis validasinya adalah measurement and logic. Sementara kalau kualitatif itu experiential. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau penelitian kuantitatif, itu hasil penelitiannya itu semua terukur, begitu ya, semuanya logis. Jadi berdasarkan data-data yang ada, kemudian dilakukan uji statistik, kemudian hasilnya seperti apa, begitu. Nah, sementara kalau kualitatif, itu berdasarkan pengalaman dari si peneliti ketika bergaul langsung selama beberapa waktu bersama dengan hal-hal yang dia telitinya, begitu. Sehingga kalau penelitian kualitatif itu betul-betul tidak mungkin kalau dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kalau misalnya kalau penelitian kuantitatif, misalnya dia mau kebut seminggu saja, misalnya, ya sudah. Jadi dia sebarkan kuesioner, terus secepat mungkin dia kumpulkan kuesionernya, lalu dia lakukan uji statistik, maka keluar hasilnya. Jadi seberapa cepat penelitiannya adalah seberapa cepat dia bisa bikin instrumennya, kemudian sebar, kemudian kumpulkan, begitu ya. Lalu kemudian dan dia hitung. Tapi kalau kualitatif, tidak ada yang bisa dikebut begitu ya, walaupun dia pengen ngebut tapi tidak bisa ngebut begitu. Dia harus menjalani tahap demi tahap, yaitu melakukan interaksi yang cukup intens dengan apa yang dia teliti, sehingga ada pengalaman-pengalaman berharga yang terakumulasi yang bisa membantu dia untuk kemudian mengkonstruksi teori-teorinya. Jadi, kalau penelitian kuantitatif, misalnya orang lain melakukan penelitian yang sama persis dengan metode yang sama terhadap objek yang sama, objek penelitian yang sama, maka hasilnya juga bisa sama, begitu ya. Jadi dia replicable istilahnya, karena memang dia sangat objektif sifatnya, sehingga siapapun yang melakukannya hasilnya bisa sama. Tetapi kalau kualitatif belum tentu sama. Bahkan tidak bisa sama ya, kalau penelitinya beda, maka hasilnya pasti akan berbeda. Karena ini sangat berkaitan dengan interpretasi, dengan pemaknaan, dengan juga bekal-bekal teori yang dia miliki. Kemudian untuk mode berteori. Jadi kalau kuantitatif itu merupakan penelitian untuk melakukan pembuktian teori. Jadi teorinya sudah ada, lalu dilakukan pembuktian. Sementara kalau kualitatif itu mengkonstruksi teori. Jadi berangkat dari tidak adanya teori, lalu berdasarkan hasil penelitiannya, dia melakukan konstruksi teori. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, membuat teori atau melahirkan teori baru itu jangan berpikir terlalu muluk. Tidak apa-apa teori sederhana, sekalipun sederhana sekali, toh sudah berteori. Dan berteorinya itu betul-betul ilmiah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Dengan tentu saja sudah melakukan validasi untuk meminimalisirkan bias-bias yang ada. Jadi, sesederhana apapun teori itu akan sangat berharga. Jadi, jangan berkecil hati, jangan rendah diri, lakukanlah pengalaman-pengalaman ini dan kemudian cobalah untuk mengkonstruksi teori. Karena jangan lupa, teori-teori itu bukankah semuanya lahir dari lapangan. Lalu untuk sifat data dan pemaknaan, kalau kuantitatif itu faktual, bebas dari konteks. Sementara kualitatif itu interpretasi dan contextually embedded. Jadi maksudnya adalah begini, kalau kuantitatif itu dia faktual, bebas dari konteks, artinya dia tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang ada, begitu ya. Dia tetap begitu dan dimanapun, dalam situasi apapun, ya tetap begitu ya, faktual. Tapi kalau penelitian kualitatif itu sama sekali tidak, sebaliknya, justru sebaliknya sama sekali. Jadi dia berdasarkan interpretasi, berdasarkan pemaknaan. Kemudian dalam hal ini berarti kan contextually embedded begitu. Jadi saya mau beri contoh, misalnya begini. Misalnya kalau ada 3 orang kualitatif mau meneliti sebuah gunung, begitu ya. Mereka meneliti gunung yang sama di tempat yang sama pada waktu yang sama.
peneliti yang satu akan mengatakan hasil penelitiannya dia bahwa, oh, gunung ini adalah gunung yang hijau karena dia dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, hutannya masih lebat, begitu. Sementara peneliti yang satu, dia akan berkata, oh, gunung ini adalah gunung yang sangat tinggi. Dia ketinggiannya lebih dari 4.000 meter dan dia merupakan gunung tertinggi yang ada di Indonesia, misalnya begitu. Nah, sementara peneliti yang satu lagi akan mengatakan, oh, gunung ini adalah gunung yang sangat kaya karena di dalamnya itu ada berbagai macam spesies baik flora maupun fauna. Tidak ada gunung yang sekaya ini, begitu ya. Jadi, walaupun gunung yang sama, tetapi karena penelitinya beda, maka hasilnya beda. Tapi kalau misalnya dia kuantitatif, maka ya kalau misalnya yang diteliti itu apa? Misalnya yang diteliti suhunya, begitu ya. Maka hasilnya dia akan mengatakan misalnya eh, dia ingin meneliti sebetulnya berapa rata-rata suhu dari gunung ini begitu. Jadi setiap hari dia melakukan pengukuran suhu, kemudian sesudah 1 bulan dia rata-rata misalnya begitu ya, dan ternyata suhu di gunung ini rata-rata 18 derajat Celcius misalnya. Dan kemudian kalau misalnya ada peneliti yang lain mau meneliti suhu gunung itu, maka hasilnya akan tetap sama. Dia melakukan dengan cara yang sama dan hasilnya sama begitu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan apa? Kalau kualitatif itu betul-betul interpretatif begitu ya. Jadi tergantung bagaimana si peneliti itu menginterpretasi fenomena yang ada. Nah, oleh karena itu memang validasi di dalam penelitian kualitatif itu menjadi sangat penting. Jadi supaya tidak hasil penelitian itu tidak melulu interpretasi-interpretasi liar dari si peneliti ya, tetapi interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil wawancara dia, berdasarkan kemudian hasil wawancara dengan orang-orang yang lain lagi, kemudian juga dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang ada, lalu juga bisa juga dibandingkan misalnya dengan apa namanya ya, eh, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi misalnya di tempat itu. Dan kemudian lebih bagus lagi kalau ada semacam apa FGD ya, apa grup grup diskusi di dalam forum begitu atau peer review begitu. Lalu sumber data kuantitatif banyak sampel, kualitatif sedikit sampel. Ya, jadi sumber datanya kalau kuantitatif itu banyak sampel. Mengapa harus banyak? Karena dia tujuan akhirnya itu adalah generalisasi. Jadi dia hasilnya itu harus bisa mewakili populasi yang dia wakili, begitu. Jadi kalau misalnya perusahaan mau meneliti karyawan di sebuah perusahaan yang karyawannya jumlahnya 50, minimal dia harus mengambil 30 orang, begitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya sendiri mengenai hal itu. Tapi kalau kualitatif itu biasanya sedikit sampel. Kalau kebanyakan itu malah mencurigakan, apa bisa gitu ya dilakukan penelitian kualitatif pada sampel yang sebanyak itu. Dan istilahnya juga bukan sampel sebetulnya, karena sampel itu kan berarti ada yang diwakili. Sementara kalau kualitatif itu tidak ada yang diwakili ya. Jadi kalau kita meneliti 5 orang, ya 5 orang itu tidak mewakili siapa-siapa. Lalu tipe sampel, kuantitatif, representatif, kualitatif, kontekstual, holistik. Ya, jadi kalau kuantitatif itu hasil penelitiannya itu representatif ya, jadi dia mewakili dari populasi yang dia wakili, karena dia memang tujuannya adalah generalisasi. Tapi kalau kualitatif itu tidak ya, dia sama sekali tidak representatif begitu. Dia itu kontekstual, jadi betul-betul konteksnya. Jadi kalau di desa itu ya memang hanya berlaku di desa itu. Bisa jadi berlaku di desa-desa yang lain apabila ditemukan kondisi yang serupa, tapi tidak bisa digeneralisir semua desa, misalnya begitu tidak bisa. Nah, tapi walaupun kontekstual, dia bersifat holistik. Maksudnya holistik bagaimana? Karena penelitiannya itu betul-betul menyeluruh, begitu ya, menyeluruh dalam arti misalnya yang diteliti 5 orang. Yang mau diteliti adalah minat beli.
tapi betul-betul menyeluruh. Jadi dia tidak hanya melihat bagaimana pengaruh merek terhadap minat beli, tapi akhirnya nanti dia bisa lari ke struktur sosialnya, bisa lari ke latar belakang budayanya dan sebagainya. Jadi karena itu muncul dari wawancara-wawancara yang ada, dari peristiwa-peristiwa yang ada, dari observasi, dan itu kan di luar kontrol kita ya. Kita tidak bisa membatasi orang yang diwawancara kita itu harus ngomong ini saja, begitu ya, atau di lapangan yang muncul itu hanya ini saja, tidak bisa ya. Jadi semuanya itu bersifat holistik. Lalu cara pengumpulan data, kalau kuantitatif, survei, eksperimen, atau studi kasus. Sementara kalau kualitatif, penelitian di lapangan atau studi kasus. Ya, jadi kalau kuantitatif itu survei. Jadi kalau misalnya penelitinya turun ke lapangan, itu bukannya untuk ikut membaur di antara orang-orang yang dia teliti, tapi turun ke lapangannya itu dalam arti menyebar kuesioner. Ya tentunya sangat baik ya kalau didukung juga dengan observasi sedikit begitu. Nah, tapi kalau kualitatif itu membaur di antara orang-orang yang dia teliti itu betul-betul merupakan suatu tuntutan gitu ya. Jadi dia memang harus hadir di lapangan untuk bisa menghirup atmosfer yang ada di lapangan itu yang mau dia teliti. Seperti apa atmosfernya? Ya, jadi memang kebanyakan para peneliti yang cukup senior itu sangat sangat menikmati ya penelitian kualitatif ini. Mereka turun ke lapangan, mereka menghirup atmosfer yang ada di tempat yang mereka teliti, kemudian mereka dengan asiknya gitu ya, mewawancarai orang-orang, mengamati, kemudian menginterpretasi, lalu mencatat dari hari ke hari semua temuan-temuan mereka ya. Itu memang pekerjaan yang mengasikkan bagi seorang peneliti. Ada hal menarik yang dikatakan oleh Morgan tahun 1988. Dikatakan sebagai berikut. In a broad sense, all knowledge is a matter of perspective. Our knowledge about reality is always limited and partial. Although it says something, it also leaves a great deal unsaid. Ya, memang betul sekali ya. Jadi secara keseluruhan, pengetahuan itu selalu ada kaitannya dengan sudut pandang. Jadi, sekalipun kita menyatakan sesuatu, tentu akan tetap tersisa banyak hal yang tidak terkatakan. Jadi, contohnya seperti yang saya cerita tadi, 3 orang melakukan penelitian mengenai sebuah gunung yang sama pada waktu yang sama. Hasilnya berbeda. Dan walaupun sudah keluar 3 hasil yang berbeda, masih ada ribuan yang masih bisa ditemukan dalam penelitian di gunung tersebut. Jadi memang pengetahuan itu tidak pernah lepas dari sudut pandang. Dan inilah sebetulnya mengapa muncul penelitian kualitatif. Nah, jadi bagaimana aplikasi dari penelitian kualitatif? Yang pertama, mengeksplorasi fenomena yang selama ini terlupakan. Yang kedua, interpretasi fenomena yang masih banyak belum dipahami. Yang ketiga, eksplanasi fenomena yang menyangkut konteks, proses, dan outcome. Ya, saya akan berikan contoh mengenai hal ini, supaya tidak bingung kita pakai contoh yang dari tadi kita pakai ya. Jadi misalnya, eksplorasi fenomena yang selama ini terlupakan. Jadi kalau pada tahapan eksplorasi itu misalnya kita gambarkan bagaimana masyarakat di sebuah pulau itu kemudian berbondong-bondong membeli kaos yang ada logo buaya. Nah, kemudian itu kita gambarkan begitu ya bagaimana mereka tertarik, bagaimana mereka sampai menabung untuk bisa membeli kaos itu, bagaimana ketika kaos itu baru buka toko di pulau itu sebagai cabang yang pertama sudah ramai, sudah laris begitu ya. Itu digambarkan gitu ya, itu eksplorasi. Nah, kemudian interpretasi fenomena yang masih banyak belum dipahami, itu di situ kita lakukan interpretasi dan kemudian kita tuangkan ke dalam tulisan bagaimana interpretasi berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi, misalnya dikatakan bahwa
Ternyata merek yang terkenal itu kalau di banyak tempat bisa menjadi daya dorong minat beli konsumen. Namun kenyataannya di pulau ini orang membeli bukan karena merek yang terkenal. Setelah dilakukan penelitian, bahkan kebanyakan masyarakat tidak pernah mendengar merek tersebut. Mereka berbondong-bondong membeli, ternyata karena ada logo buaya, dan buaya itu adalah hewan yang sangat mereka puja. Nah, itu interpretasi. Jadi interpretasinya adalah bahwa em, barang-barang yang menggunakan logo hewan-hewan yang dipuja oleh masyarakat itu bisa menarik minat beli masyarakat. Nah, kemudian ketika berbicara eksplanasi fenomena yang menyangkut konteks, proses, dan outcome, itu kita bisa bawa ke abstraksi yang lebih tinggi. Jadi bagaimana ternyata latar belakang budaya dari suatu masyarakat atau suatu entitas sosial itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu tempat. Bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi di suatu tempat itu tidak hanya sekedar bergantung dari misalnya kepandaian orang-orang di situ atau skill orang-orang di situ, tetapi latar belakang budaya mereka pun juga bisa memainkan peranan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini saya memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif itu bisa menjadi sangat menarik karena dia bisa terus ditarik sampai sejauh si peneliti itu memiliki bekal-bekal teori yang cukup. Karena itu, seorang peneliti kualitatif itu harus banyak membaca. Dengan demikian dia bisa melihat ya, membaca itu seolah-olah menjadi kacamata dia untuk melihat fenomena yang ada. Jadi sama misalnya ketika orang yang bukan dokter, misalnya ya, orang yang bukan dokter melihat ada orang yang sakit, maka orang yang bukan dokter ini akan bilang, "Oh, orang ini sakit, dahinya panas, dia demam," begitu. Tapi ketika seorang dokter, dia melihat, dia menganalisis, begitu ya, dia mendiagnosa, kemudian dia lakukan beberapa gerakan barangkali, kemudian dia bisa mendiagnosa, "Oh, ini kayaknya dia demam berdarah," begitu. Nah, mmm, apa yang membuat berbeda karena dokter itu memiliki bekal yang cukup ketika dia melihat suatu fenomena. Jadi fenomena yang ada membuat dia bisa berinterpretasi dan kemudian melakukan eksplanasi yang lebih dibandingkan orang yang tidak punya bekal kedokteran. Nah, demikian juga dalam dunia penelitian. Jadi dalam dunia penelitian, semakin seseorang itu memiliki banyak teori-teori di kepalanya, memiliki mata yang tajam untuk melakukan observasi, maka hasil penelitiannya itu akan bisa semakin dalam. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, jangan pernah khawatir apabila teori yang dihasilkan itu kok kayaknya bahasa kasarnya itu ecek-ecek begitu ya. Tidak apa-apa, sesederhana apapun, tetapi kalau itu merupakan hasil penelitian yang jujur, itu tetap sebuah teori yang berharga. Dan bukankah segala sesuatu itu dimulai dari kecil, dimulai dari bawah. Nah, jadi di dalam penelitian kualitatif itu sebetulnya apa yang paling dicari? Yang paling dicari itu tidak lain adalah meaning atau makna, kemudian interpretasi. Jadi perlu dilihat misalnya kita melakukan penelitian terhadap sekelompok masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menginterpretasikan suatu fenomena. Jadi misalnya ketika kembali ke yang tadi ya, ketika masyarakat itu melihat buaya sebagai hewan yang dihormati, maka mereka melakukan mereka menginterpretasi buaya itu sebagai sosok yang dipuja begitu ya, sosok yang mereka cintai dan mereka merasa senang memakai kaos dengan logo buaya karena membuat mereka merasa dekat dengan hewan yang mereka puja. Lalu si peneliti itu juga harus melakukan interpretasi berdasarkan interpretasinya masyarakat. Jadi dari situ peneliti melihat bahwa ternyata latar belakang budaya ini bisa memengaruhi minat beli masyarakat. Nah, jadi ada suatu kelembagaan tradisional yang mengambil peranan di dalam peningkatan perekonomian. Dan kemudian understanding begitu ya. Jadi pengertiannya lalu bagaimana begitu.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam metode penelitian kualitatif itu ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui supaya kita semakin memahami bagaimana penelitian kualitatif itu. Yang pertama, engagement, yaitu mencoba menginterpretasi apa yang diinterpretasi oleh aktor atau second interpretation. Yang kedua, realitas. Konstruksi yang sangat sosial secara ontologis. Fenomena sosial adalah suatu realitas yang dikonstruksi oleh entitas sosial. Kemudian internalisasi, yaitu bagaimana seseorang menafsir suatu objek. Lalu eksternalisasi, mengungkapkan makna yang sudah diinternalisasi tersebut. Baik, saya mau memberikan sebuah contoh. Misalnya, ada sebuah tas Prada itu jatuh di sebuah pedalaman. Misalnya, pedalaman yang cukup terisolir, yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal, ya apalagi internet dan TV. Lalu, sekelompok perempuan ketika melihat tas Prada itu, karena mereka tidak tahu ya tas terkenal, mereka kemudian melihat-lihat, kemudian berpikir, ini barang apa ya? Dan kemudian akhirnya mereka sepakat itu adalah tempat bumbu. Maka tas Prada, kalau yang di tempat lain itu dihargai perempuan-perempuan sebagai tas yang bermerek dan bisa menaikkan gengsi, di perempuan-perempuan di pedalaman ini adalah tempat bumbu. Nah, kalau misalnya penelitian kuantitatif, realitasnya adalah sama, tas Prada, tas ya tas, begitu. Tapi kalau penelitian kualitatif, ternyata menghasilkan sesuatu yang berbeda. Di sini adalah barang bermerek, di sini adalah barang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bumbu. Di sini adalah barang bermerek yang bisa menaikkan gengsi, begitu. Nah, ini makanya kenapa disebut kalau kuantitatif itu objektif, kalau kualitatif itu subjektif. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa realitas itu tidak lain adalah suatu konstruksi. Jadi bagaimana masyarakat menginterpretasikan suatu fenomena dan itu terkonstruksi secara sosial, maka itulah yang disebut sebagai realitas sosial secara kontekstual, yaitu yang berlaku di tempat itu atau yang sesuai dengan situasi dan kondisi itu. Sehingga dia tidak bisa diberlakukan sama di tempat-tempat yang lain, kecuali kalau ada situasi dan kondisi yang serupa. Nah, saudara-saudariku, saya beri contoh yang lain, misalnya begini. Misalnya, ada sebuah kampung ya, ada sebuah kampung yang penduduknya itu sama sekali tidak punya HP. Tapi ya namanya zaman modern, mereka pernah dengar lah dan juga pernah lihat yang namanya HP, begitu ya. Nah, kemudian suatu hari ada seorang anak muda yang berasal dari kampung mereka, itu sudah lulus kuliah, kemudian kembali ke kampung. Nah, si anak muda ini ya sudah akrab dengan HP ya, jadi sepanjang hari dia main HP-HP-an terus. Jadi kebetulan kampung itu sudah ada sinyal. Nah, suatu hari si anak muda ini dipanggil oleh bapaknya, tapi anak ini menjawab dengan ketus karena dia lagi asik main game dengan HP-nya. Maka peristiwa itu membuat penduduk melihat bahwa HP itu adalah barang yang bisa merusak anak dan bisa membuat orang kurang ajar terhadap orang tuanya, misalnya seperti itu. Jadi mereka tidak memandang HP itu sebagai alat komunikasi, tidak. Tetapi HP adalah barang yang bisa merusak moral anak begitu. Nah, ini suatu fenomena yang menarik ya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa membawa pikiran kita sendiri begitu ya. Itu sebabnya ketika kita melakukan penelitian kualitatif, kita tidak bisa berpegang atau bersandar pada teori yang sudah ada. Tapi kita harus turun ke lapangan dan melihat apa yang terjadi di lapangan, begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semua penelitian itu pasti ada risiko bias. Bias ini maksudnya apa? Jadi, bias ini dalam arti validitasnya itu diragukan, begitu ya. Lalu bagaimana cara melakukan validasi data di dalam penelitian kualitatif? Maka kita perlu melakukan apa yang disebut metode triangulasi. Nah, dikatakan triangulasi mengapa? Karena kita
berusaha memvalidasi data dari tiga sudut yang berbeda. Jadi misalnya kita mewawancara seseorang, dan kemudian kita jangan telan mentah-mentah begitu saja ya, dan kemudian langsung dijadikan sebagai hasil penelitian kita. Tetapi kita perlu mewawancarai yang lain lagi. Kemudian kita perlu melihat dokumen-dokumen yang ada. Kemudian kita perlu mempelajari teori-teori yang ada. Kemudian kita bisa juga berdiskusi dengan kolega-kolega kita, sehingga akhirnya perlahan-lahan bias itu bisa terminimalisir. Dan kalau ditanya sampai berapa kali kita harus mewawancara dan berapa informan yang diperlukan, itu tidak ada jumlah yang pasti. Yang jelas, penelitian dilakukan terus sampai data itu jenuh. Jenuh dalam arti tidak ada informasi tambahan lagi yang bisa kita peroleh. Metode triangulasi ini selain untuk meminimalisir bias yang ada, juga bisa kita pakai untuk memperoleh informasi yang tepat dari data-data yang kita peroleh. Nah, sebetulnya memang mengarah ke validasi juga begitu ya. Jadi supaya informasinya tepat, informasinya valid, maka ketika dilakukan pengumpulan data digunakan metode triangulasi. Jadi contohnya untuk mencari pemaknaan atau mencari pengertian, mencari understanding, maka dilakukanlah observasi. Observasi itu kita mengamati hal yang mau kita teliti, kita amati sungguh-sungguh, dan kita sebisa mungkin terlibat di dalamnya, ada interaksi bersama orang-orang atau hal-hal yang kita teliti. Kemudian ada interview ya, jadi ada wawancara yang mendalam atau sering disebut depth interview. Kemudian juga mempelajari dokumen-dokumen. Nah, jadi dalam hal ini yang terjadi itu bukan statistical generalization, akan tetapi teori generalization gitu ya. Ini yang membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang satu atau yang pertama itu antara lain misalnya metode fenomenologi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penelitian melalui atau dengan menggunakan metode fenomenologi? Metode fenomenologi ini kita pakai apabila kita hendak mencari suatu pemaknaan. Jadi contohnya misalnya begini, kita hendak meneliti apa makna seorang pengabdi negara begitu bagi seorang legislatif. Nah, maka kita akan meneliti mulai ketika dia mulai nyalek gitu ya, mendaftarkan diri sebagai seorang calon legislatif. Kita amati bagaimana bunyi kampanye-kampanyenya. Kemudian, tapi tidak cukup begitu saja. Ini misalnya dia mengatakan, saya mencintai dan mementingkan negara lebih dari kepentingan pribadi saya. Misalnya dia mengatakan begitu ketika kampanye. Nah, itu tidak bisa begitu saja menjadi data kita. Kalau metode fenomenologi, maka kita harus berinteraksi, jadi melakukan wawancara yang mendalam dengan dia. Apakah betul buat Bapak kepentingan negara itu lebih utama daripada kepentingan pribadi? Nah, misalnya dia bilang, "Oh iya, sejak dulu saya memiliki prinsip seperti itu." Oke, itu menjadi data kita, tetapi belum tentu valid begitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan observasi begitu ya. Jadi kita lihat dalam pergaulannya sehari-hari, apakah sesuai dengan apa yang dia katakan. Kemudian dia terpilih menjadi seorang legislator, bagaimana dia disidang, bagaimana tindakan-tindakan dia, bagaimana peraturan-peraturan yang dia buahkan, apakah berpihak kepada rakyat ataukah berpihak kepada pengusaha begitu. Nah, jadi ini semua membutuhkan tentunya waktu yang panjang, sehingga penelitian kualitatif itu bisa dibilang nyaris mustahil kalau dilakukan dalam waktu sekejap, dalam waktu 1 minggu misalnya ya, seingin-inginnya kita mengebut, tapi memang itu bukan proses yang bisa di-skip begitu ya, itu memang harus dilewati semuanya. Jadi, mari kita lihat di sini, metode fenomenologi itu merupakan metode pemaknaan. Jadi misalnya bagaimana para calon legislatif memaknai tugas legislatifnya. Nah, dalam hal ini kita juga perlu melakukan trajektori ya, jadi melakukan
pengamatan terhadap rekam jejaknya. Jadi, bagaimana rekam jejaknya dia selama ini. Dan biasanya trajektori ini membuka mata kita ketika kita melihat bagaimana dia membuat peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan. Jadi contohnya misalnya dahulu Presiden Soeharto itu dia memiliki latar belakang seorang petani. Maka kemudian lahirlah kebijakan darinya kebijakan swasembada beras. Itu yang sangat terkenal pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Dan kemudian fenomenologi itu lahir dari ketidakpuasan empirisme dan rasionalisme. Empirisme itu adalah kebenaran yang dilihat. Sementara rasionalisme itu merupakan kebenaran dari pikiran. Nah, seorang fenomenolog atau seorang peneliti yang melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi melihat kebenaran di tempat lain. Jadi kebenaran itu belum tentu apa yang dia lihat. Jadi tindakan itu bukan berdasar apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia maknai. Jadi kuncinya di sini adalah pemaknaan. Fenomenologi itu berusaha untuk membaca mind structure atau membaca struktur berpikir seseorang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu sekarang ini begitu banyak pasangan-pasangan, suami istri yang hubungannya retak karena mereka terlalu percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran di balik apa yang mereka lihat. Jadi, ini contoh saja ya, misalnya seorang suami hendak mempersiapkan hadiah ulang tahun yang istimewa untuk istrinya. Dia tahu bahwa istrinya itu suka dengan pakaian-pakaian yang bagus, dan kemudian dia ingin memberikan pakaian yang istimewa, pakaian yang bagus, yang modelnya itu betul-betul baru, lain daripada yang lain gitu, khusus untuk istrinya. Dan karena itu dia meminta jasa dari seorang desainer dan seorang penjahit. Dia banyak berkonsultasi, bolak-balik pergi ke desainer itu. Nah, misalnya desainernya perempuan. Nah, hubungan bisa retak, bisa terjadi pertengkaran apabila si istri hanya sekedar melihat, oh, suami saya sekarang dekat sama satu perempuan, kurang ajar dia sekarang, dia menghabiskan waktu begitu banyak dengan perempuan itu, begitu ya, hatinya mulai panas, hatinya mulai cemburu. Itu karena dia hanya percaya dengan apa yang dia lihat begitu. Dia tidak berusaha untuk mencari kebenaran di balik apa yang dia lihat. Nah, jadi ini contoh sederhana yang semoga membuat kita lebih mudah mengerti ya mengapa muncul penelitian-penelitian kualitatif, yaitu ketika para peneliti itu tidak puas dengan yang empiris begitu, karena ada sesuatu yang tidak empiris, yang tapi merupakan kebenaran juga, merupakan teori yang perlu diangkat ke permukaan, begitu. Nah, itulah mengapa dibutuhkan metode fenomenologi ini. Jadi misalnya, kembali ke yang tadi ya, misalnya bagaimana seseorang itu memaknai amanat legislatif bagi dirinya. Nah, kalau misalnya dia hanya percaya saja dengan hal yang empiris, maka ketika si orang itu mengatakan, saya lebih mementingkan kepentingan negara lebih dari kepentingan pribadi saya, maka itulah yang menjadi datanya, cukup begitu. Tapi kalau seorang fenomenolog, dia tidak cukup sampai di situ. Dia melihat semuanya, dia lihat bagaimana dia membuat kebijakan, dia melihat bagaimana kehidupannya sehari-hari, dia melihat bagaimana perlakuannya terhadap orang-orang lain di sekitarnya, begitu. Nah, proses pemaknaan ini berkaitan erat dengan trajektori. Maksudnya bagaimana? Mari kita simak yang berikut ini. Jadi trajektori atau rekam jejak seseorang dengan segala kapital yang dia miliki, jadi pengetahuannya, segala gagasan-gagasannya gitu dengan kondisi lapangan, itulah yang menentukan bagaimana dia bertindak atau beraksi. Jadi habitus dia, kebiasaan-kebiasaan dia dengan relasi-relasi yang dia jalin, itulah yang membuat bagaimana praktek dalam kehidupannya ya termanifestasikan di dalam praktek kehidupannya.
Jadi proses makna itu muncul dari internalisasi intersubjektif. Jadi artinya omongan orang-orang itu mempengaruhi gagasan-gagasan kita. Demikian juga apa yang kita baca, apa yang kita alami itu mempengaruhi gagasan-gagasan kita. Kalau pengetahuan ini sudah mengendap, maka akan ada internalisasi sehingga ucapan dan tindakan orang itu akan sejajar. Nah, dalam hal inilah seorang fenomenolog itu hendak melihat apakah terjadi internalisasi di dalam diri orang atau dalam diri si calon legislatif yang sedang dia teliti. Bisa jadi ketika orang itu mengatakan, saya lebih mementingkan kepentingan negara, dia tidak bohong. Itu betul-betul sesuai dengan kata hatinya. Akan tetapi, sebetulnya belum terjadi internalisasi dalam dirinya. Artinya, itu adalah kata hatinya sesuai dengan perasaan sesaat yang dia miliki pada saat itu. Tapi dia belum mengendap, ya, belum menjadi bagian dari dirinya. Sehingga akhirnya apa yang dia ucapkan dan apa yang menjadi tindakannya itu tidak sejajar. Karena trajektorinya itu tidak membuat dia untuk bisa sungguh-sungguh mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, saudara-saudariku, di dalam penelitian kualitatif, selain metode fenomenologi, juga kita kenal apa yang disebut dengan grounded. Metode etnografis atau grounded ini merupakan pengumpulan dan pengembangan pengetahuan yang sistematis dan dapat dipercaya tentang segala sesuatu yang diperoleh lewat suatu kegiatan pengamatan atau penelitian, pengalaman, dan pengembangan konsep-konsep atau teori untuk menjelaskan relasi rasional dari semua hasil amatan. Pendekatan grounded itu data empirik dari lapangan, uraian berdasarkan data. Analisis menjadi konsep yang terus-menerus dilakukan dan diletakkan pada konteks alamiahnya. Hipotesis melihat keterkaitan antar variabel itu berdasarkan data dan analisis yang harus dilakukan terus-menerus. Teori yang menerangkan dan mendasarkan diri pada data yang diperoleh di lapangan. Maka muncul teori baru. Oke, jadi mengapa dikatakan grounded? Karena berangkatnya itu bukan dari hipotesis, tapi berangkatnya itu dari lapangan. Nah, dari apa yang dia temukan di lapangan, apa yang dia alami, apa yang dia amati, kemudian dia membangun atau mengkonstruksi sebuah teori. Nah, teori ini tapi belum fix menjadi sebuah teori baru, tetapi bisa dikatakan dia menjadi semacam hipotesis kalau di kuantitatif, yang memandu kepada penelitian selanjutnya. Jadi, saya beri contoh misalnya begini, kita mau melakukan penelitian tentang flora dan fauna di sebuah gunung, misalnya begitu. Maka sebelum kita melakukan penelitian, tentu kita harus membaca banyak hal mengenai flora dan fauna. Juga membaca banyak hal mengenai situasi dan kondisi sebuah gunung. Lalu ketika kita datang ke gunung itu untuk meneliti flora dan fauna, kita tidak punya hipotesis apa-apa. Jadi betul-betul grounded, artinya berdasarkan dari lapangan. Di situ kita melihat banyak hal dengan kacamata yang kita pakai berdasarkan segala teori yang pernah kita baca. Jadi misalnya, karena kita pernah membaca bahwa misalnya bunga matahari itu sesudah dia berbunga, kemudian dia akan mati, ya, tidak akan berbunga kedua, ketiga, dan ke seterusnya kali, begitu. Nah, karena kita membaca itu, ketika kita datang ke gunung dan kita melihat bunga matahari, maka kita melihat berapa lama lagi ya dia akan hidup begitu. Dan kemudian apakah dia nanti akan muncul bunga matahari yang baru anaknya, ataukah perlu ditanam lagi begitu sesudah bunga ini mati, misalnya begitu. Nah, itu dilakukan penelitian. Nah,
Kemudian sesudah dilakukan penelitian berdasarkan apa yang kita alami, kita amati, kalau itu ilmu sosial misalnya berdasarkan hasil wawancara-wawancara kita, maka muncul sebuah teori baru yang sebetulnya belum bisa disebut teori, tapi anggaplah sebagai hipotesis begitu ya, yang memandu kita ke penelitian tahap selanjutnya. Jadi berdasarkan hipotesis sementara ini, kita lakukan penelitian lagi. Ditemukan teori lagi. Nah, itu menjadi hipotesis yang selanjutnya, lalu penelitian lagi. Hingga akhirnya data jenuh, gitu ya. Artinya tidak ada informasi apa-apa lagi. Maka yang terakhir itulah yang menjadi teori kita. Maka dikatakan tadi muncul teori yang baru. Nah, buat para mahasiswa yang S1 mungkin akan berkata begini, kami kan para mahasiswa S1 tidak dituntut untuk bisa melahirkan sebuah teori yang baru. Memang tidak dituntut ya, tetapi dituntut untuk bisa melakukan analisis. Nah, apabila Anda melakukan penelitian dengan metode kualitatif, setelah melakukan analisis, mengapa tidak mencoba untuk berteori walaupun sederhana sekali, tidak apa-apa, begitu ya. Karena itu akan menjadi suatu kontribusi yang sangat berarti bagi ilmu pengetahuan. Kita belajar sebagai seorang akademisi, belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, walaupun dengan teori yang sangat sederhana sekalipun, dan dengan konteks yang mungkin sangat spesifik dan hampir tidak bisa dipakai di mana-mana ya, tapi pada kenyataannya dunia ini begitu luas dan begitu kompleks sehingga walaupun sangat kontekstual dan sangat sederhana, pasti akan ada suatu situasi kondisi yang serupa yang bisa memakai teori sederhana yang kita lahirkan itu. Jadi makna grounded itu data tidak digunakan untuk menguji teori, namun merupakan sumber teori. Disebut grounded karena temuan atau teori didasarkan pada data, bersifat mendasar. Teori yang merupakan penjelasan fenomena sebenarnya merupakan teori yang dikembangkan sendiri oleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan sesuai konteks alamiahnya. Di sini teori akan terus dikembangkan sejalan dengan berkembangnya data yang dikumpulkan. Jadi inilah sebetulnya keasikan seorang peneliti ya. Bagaimana seorang peneliti yang begitu berhasrat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dia mencoba untuk mengangkat teori yang ada di lapangan ke ranah publikasi, sehingga semua orang bisa mengenal dan membaca teori tersebut. Nah, teori itu ya dikonstruksi dari hasil penelitian-penelitian dia, begitu ya. Jadi apa yang dia temukan itu menghasilkan teori baru, tapi itu sebetulnya belum menjadi teori, tapi merupakan sumber dari teori selanjutnya, begitu ya. Sehingga dikatakan di sini penelitian grounded itu bukan menguji teori, bukan membuktikan teori, tapi mengkonstruksi teori. Supaya lebih jelas lagi, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan atau proses penelitian kualitatif. Nah, ketika melihat tahapan-tahapan ini, jangan yang ada di pikiran, wah kayaknya susah sekali ya, wah kayaknya nggak mungkin saya melakukan seperti itu. Tapi kalau dijalani, sebetulnya inilah keasikan dari seorang peneliti ya. Jadi biasanya para peneliti kualitatif itu begitu antusias ketika dia turun di lapangan. Nah, tapi kalau misalnya Anda lakukan ini karena syarat skripsi dan tidak merasa ada keasikan untuk meneliti, tidak apa-apa, belajar dulu supaya bisa asik, dan setidaknya mengerti begitu bahwa inilah penelitian kualitatif itu seperti ini. Jadi apa yang disampaikan ini adalah memang sesuatu yang ideal. Jadi kalau untuk mahasiswa S1 tentu tidak dituntut untuk sampai seideal itu ya, tapi sejauh mana bisa mengikuti sehingga akhirnya walaupun melahirkan teori yang sangat sederhana, toh itu tetap merupakan teori yang original, yang kita angkat dari lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan. Proses penelitian grounded. Tahap lapangan pertama. Pertama sekali yang harus kita lakukan sebelum turun ke lapangan adalah peninjauan teori-teori yang sudah mapan. Teori-teori yang sudah mapan yang dimaksud di sini adalah teori-teori yang besar ya, yang memang betul-betul diakui begitu di banyak perguruan tinggi atau di berbagai belahan dunia.
Kemudian yang kedua, menghilangkan sikap takluk atau non-kritis kepada teori yang lama. Jadi, teori-teori yang ada itu bukan untuk kita buktikan, bukan untuk kita uji, tetapi untuk menjadi kacamata kita ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Tetapi kita tidak usah takluk dengan teori tersebut, begitu. Jadi, kita tetap harus bersikap kritis karena apa yang kita temukan di lapangan bisa jadi berbeda sekali dengan teori yang sudah kita pelajari. Lalu yang ketiga, memahami realitas sosial dari masyarakat yang kita teliti pada saat itu. Kemudian melakukan observasi yang intensif dan wawancara yang mendalam. Sesudah itu, perlu dicari juga data-data sekundernya, berupa dokumen-dokumen, data-data statistik, dan sebagainya. Lalu dilakukanlah identifikasi masalah. Jadi, latar belakangnya itu sebetulnya apa, lalu dibuatlah rumusan masalah. Kemudian, dibuat kategori permulaan. Jadi, dari wawancara yang telah kita lakukan, kemudian dilakukan kodifikasi ya. Jadi, hasil dari wawancara itu dikelompok-kelompokkan atau kita sebut sebagai pembuatan kategori permulaan. Dari situ, dilakukan pembuatan kerangka pemikiran sementara. Jadi, ini yang dimaksud dengan mencoba membuat hipotesa yang disesuaikan dengan data yang diperoleh. Jadi, ini letak perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, kalau kuantitatif itu hipotesanya sudah ada dari grand teori yang sudah ada, kemudian diuji cobakan atau dibuktikan. Kalau kualitatif itu hipotesanya berdasarkan apa yang didapat di lapangan. Dan kemudian berdasarkan hipotesa itulah dia melakukan penelitian selanjutnya. Lalu tahap lapangan kedua, pemahaman dunia empirik secara mendalam. Jadi kita sebelumnya sudah terjun di lapangan, sudah melakukan observasi, sudah melakukan wawancara, dan kemudian lahir sebuah hipotesa. Nah, kemudian dari hipotesa yang kita buat itu, kita terjun ke lapangan lagi untuk mendapatkan pemahaman dunia empirik yang lebih mendalam. Dan kemudian menentukan jenis data baru yang harus dikumpulkan. Setelah itu menentukan metode pengumpulan data. Jadi sesudah kita tentukan jenis-jenis data apa saja yang harus kita kumpulkan, lalu metode pengumpulan datanya bagaimana? Apakah cara observasi atau wawancara yang mendalam atau FGD yang disesuaikan dengan kondisi alamiah lapangan? Sesudah itu klasifikasi data sesuai dengan kategori sementara yang ditentukan. Jadi hasil wawancara kita kemudian diklasifikasi lagi, begitu. Lalu interpretasikan data untuk menentukan kategori yang lebih relevan. Jadi hasil wawancara itu kan bisa apa saja begitu, tapi mungkin saja tidak semuanya relevan dengan penelitian kita. Lalu sesudah itu dilakukan pertajaman perumusan dasar atau hipotesa yang baru. Kemudian mencoba melihat hubungan antar kategori yang utama. Jadi di sini membuat hipotesa lanjutan ya, berdasarkan hubungan dari kategori-kategori yang utama. Lalu menganalisa hubungan antar hipotesa, kemudian generalisasikan hubungan antar konsep. Baru penentuan konsep teori dasar sementara. Lalu tahap lapangan ketiga dan selanjutnya. Nah, mengapa dikatakan selanjutnya? Jadi, berapa tahap yang akan kita lakukan itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan ya. Jadi, dilakukan terus sampai data jenuh. Nah, jadi dilakukan hal yang kurang lebih sama, pengecekan teori dasar sementara, lalu bila ada yang meragukan atau terlewatkan, itu harus ditelusuri kembali. Kemudian pengecekan klasifikasi dan kategori yang sudah dirumuskan, kalau perlu diperbaharui lagi. Bila ada klasifikasi atau kategori yang berubah, maka teori yang dibentuk harus diluruskan kembali. Kemudian, bandingkan dengan teori yang lain. Apakah terhadap teori yang lain itu memperkuat, jadi meneguhkan atau memberikan konfirmasi,
atau memperlemah atau mengcounter, atau itu sesuatu yang baru. Dan kemudian munculkan temuannya, itulah teori baru yang dihasilkan dari penelitian ini. Dan kemudian lakukan revisi-revisi yang diperlukan serta editing. Dan terakhir, tentu saja buat laporan akhir. Jadi kita kemukakan kritik kita terhadap teori yang lama, lalu kemukakan temuan yang asli dari penelitian ini. Kemudian kemukakan temuan teori atau preposisi yang baru. Jadi, bagaimana posisi teori kita terhadap teori-teori yang lain. Dan kemudian bisa dikemukakan agenda penelitian lanjutan yang mendasarkan diri dari penelitian ini. Nah, khusus untuk mahasiswa S1 memang tidak pernah dituntut untuk bisa menghasilkan teori. Tapi sekali lagi, betapa bagusnya apabila seorang mahasiswa S1 yang juga akademisi bisa mencoba gitu ya untuk melahirkan konsep-konsep, melahirkan teori-teori karena bagaimanapun seorang mahasiswa S1 dituntut untuk bisa melakukan analisis. Nah, jadi dari hasil analisis ini kemudian akan bagus apabila bisa dikembangkan menjadi sebuah teori sesederhana apapun teori itu. Jadi demikianlah saudara-saudariku pembahasan kita mengenai penelitian kualitatif. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disampaikan pada saat ini karena akan terlalu banyak ya bila disampaikan semuanya. Tapi semoga bisa membuat kita sedikit lebih mengerti atau bisa menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini mengusik hati kita mengenai penelitian kualitatif. Selamat melakukan penelitian, selamat mengangkat teori-teori yang ada di lapangan ke ranah publikasi.